Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini di pembahasan ketiga kita akan membahas mengenai tentang memanipulasi program aplikasi soal UKK paket 2 di tahun 2022 ini. Ya, pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu sudah kita bahas ya mengenai tentang soal-soal dari UKK rekayasa perangkat lunak, dan di sini juga saya sudah buatkan program jadinya ya. Saya mendapatkan dari internet ya, itu didapatkan dari GitHub. Silahkan Anda cari www.github.com, lalu Anda cari reservasi dari hotel. Nanti di situ ada file-filenya, tinggal download dan kalian jalankan. Oke, di sini yang sudah saya dapatkan adalah file modelnya seperti ini. Ini adalah file asli yang saya dapatkan dari GitHub. Ya, ini adalah file aslinya. Pada pembahasan kedua kita manipulasi menjadi seperti ini. Ya, tampilan awalnya ya, tampilan index.php atau halaman homepage-nya itu adalah model seperti ini. Nah, di pembahasan ketiga ini kita akan membuat sebuah template ya. Kita bisa membuatnya seperti ini ya. Lalu juga kita bisa membuatnya seperti ini ya. Jadi agar supaya tampilan template yang kita buat ini menjadi lebih interaktif. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya itu semua saya ambil, fungsi-fungsinya itu saya ambil dari sini. Hanya perbedaannya hanya di bagian template awalnya saja yang sedikit berbeda. Ya, kayak modelnya seperti ini ya. Lalu ya seperti ini. Nah, template-template ini juga saya tidak membuatnya dengan secara awal ya, atau dari nol, atau benar-benar dari mula ya, dari awal. Tetapi di sini saya mendownloadnya dari dunia internet juga ya. Banyak sekali di dunia internet itu diberikan beberapa template secara gratis. Salah satu contohnya adalah template ini dan template ini. Oke, di sini saya akan memberikan contoh dari pengambilan template yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa masuk ke Google. Nah, dari Google sini Anda bisa menuliskan keywordnya adalah template Bootstrap free misalkan. Atau misalkan Anda mencari template gratis, atau Anda mencari template website free misalnya. Ya, di sini saya keyword yang saya gunakan adalah template Bootstrap free. Nah, setelah itu saya itu biasanya mengambil dari halaman themwagon.com. Ya, di sini bisa kita buka. Nah, di themwagon.com ini banyak sekali template-template yang kita dapatkan secara gratis. Ya, mulai dari halaman dashboard admin ya, sampai template di bagian homepage-nya. Seperti ini ya tampilan halaman awalnya. Kalau kita lihat, kita buka bisa di sini. Nah, ini adalah template dari Bootstrap yang kita dapatkan secara gratis. Oke, di sini kita akan mencoba menggunakan template ini ya untuk kita jadikan sebagai project kita. Nah, di sini saya mengambilnya dari sini, Business and Corporate. Nah, dari sini banyak sekali template-template yang disertakan. Hanya kita tinggal mencari free, ada yang berbayar, ada yang free, ada yang gratis. Kalau kita ingin mengambil template yang secara gratis, kita cari saja di sini yang free. Ya, di sini ada template-template banyak sekali ya. Tapi kalau template yang ini saya ambil namanya, nah ini dia. Oke, kita bisa lihat dulu. Nah, ini adalah template aslinya. Ya, jadi kita bisa melakukan pendownloadan. Di sini saya klik ini. Nah, lalu setelah itu saya klik di sini bagian download. Kalau seandainya seperti ini, berarti kita memasukkan alamat email kita dulu. Setelah itu baru kita klik send download link. Nanti setelah itu, setelah di-download, kita mendapatkan sebuah template ya, sebuah file. Di sini saya sudah download ya, jadi nggak perlu lagi saya download. Ya, ini adalah filenya. File keto min 1.0.0.
Nah, ini adalah filenya. Oke, nanti file yang ini, folder ini akan kita masukkan ke dalam HTTdoc kita. Oke, setelah kita download, ya, setelah kita download dari file ini, ya, dia berbentuk sebuah folder. Nah, foldernya ini kita buka, lalu bisa kita kopikan ke dalam project kita. Kita klik kanan, copy, lalu kita pindahkan ke web server kita yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan XAMPP versi 7.4. Saya klik di sini, lalu saya klik HTTdoc, lalu saya buka di sini, klik kanan, paste. Oke, kalau sudah di sini kita rename saja ya, kita rename dengan menekan tombol F2. Contohnya misalkan Hotel Hebat. Oke, jadi kita ini file yang tadi setelah kita extract ya, downloadannya. Di sini bisa kita buka. Oke, sudah. Nanti ketika kita jalankan di localhost, di sini saya jalankan localhost, lalu slash hotel hebat. Oke, maka sudah berjalan. Oke, saya ulang kembali. Ya, ini adalah file kita, file yang akan kita jadikan template kita. Ya, template ini yang akan kita jadikan sebagai project kita. Fungsi yang ada di sini semua kita ganti templatenya dengan template yang setelah kita download. Oke, jadi tahap pertama yang kita lakukan di sini adalah, ini saya hapus dulu, saya tutup. Yang pertama adalah kita copy dulu filenya ya. File asli dengan file yang akan kita gunakan. File aslinya itu berada di, namanya adalah HTTdoc di bagian ini, Hotel 14 BC. Ini adalah file asli. Ya, file asli dari program yang akan kita edit. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita copy semua file yang lamanya. File aslinya itu kita copy ya, dengan cara klik kanan all atau Ctrl A. Nah, tetapi ada bagian yang tidak perlu kita ambil. Misalkan kayak ini, index.php di sini. Ini tidak usah kita sertakan. Semuanya kita sertakan. Ya, klik kanan, copy. Nah, setelah itu kita taruh di folder yang akan kita gunakan, Hotel Hebat. Ya, jadi saya ulangi kembali, di sini adalah file lama ya, project lama, project awal atau project dasar. Kita pindahkan kepada project yang akan kita buat. Ya, saya klik kanan di sini, lalu saya pastekan. Oke, kalau sudah, yang file lama bisa kita tutup. Dan ini adalah file yang baru, project yang akan kita lakukan modifikasi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buka terlebih dahulu localhost-nya ya. Kita masuk ke dalam PHP My Admin. Di sini saya ketikkan localhost.
Saya tekan enter. Lalu di sini ada PHP MyAdmin. Kita buat terlebih dahulu adalah database-nya. Database dari file tersebut. Ya, di sini di database-nya itu dia ada di bagian config, lalu ada di bagian koneksi. Kita buka dengan text editor yang kita gunakan. Ya, jika seandainya Anda menggunakan text editor VS Code, silahkan. Anda menggunakan text editornya adalah Sublime, silakan. Tapi sini saya menggunakan Dreamweaver. Oke, pada bagian ini saya klik kanan, lalu saya klik Edit with Dreamweaver 8. Oke, di sini ada host, namanya localhost, database namanya hotel, username-nya adalah root, passwordnya kosong, dan ini adalah bagian koneksi yang akan mengoneksikan ke dalam database yang kita gunakan. Di sini database-nya kita gunakan hotel 1 misalnya. Setelah itu kita file, save all. Nah, pada bagian ini di PHP MyAdmin-nya kita klik new. Lalu di sini kita samakan ya, kita samakan dengan yang ada di sini. Klik kanan, copy, lalu kita letakkan di bagian sini. Database name, klik kanan, paste. Setelah itu kita create di sini. Oke, sudah ada di sini hotel 1. Lanjut ke import. Setelah itu kita choose file. Nah, bagian choose file ini bisa kita pilih di bagian database kita ambil ya. Ini adalah hotel hebat. Kita pilih database-nya, namanya adalah hotel.sql. Setelah itu kita klik open, lalu kita klik go. Oke, sudah ya, database di hotel 1 ini sudah masuk. Nah, setelah itu kita tinggal menjalankan yang namanya low project kita, localhost / hotel hebat. Oke, ini adalah project yang akan kita lakukan pengeditan. Oke, pertama kita lihat dulu struktur daripada template yang akan kita lakukan, yang kita gunakan. Pertama adalah bagian di sini adalah untuk bagian di logo ya, logo hotel. Lalu di sini ada gambar ya. Gambar ini terdiri dari 3 gambar. Ini gambar 1, ini gambar 2, dan ini adalah gambar 3. Lalu ada gambar selanjutnya, gambar 4, dan ini gambar. Ya, artinya kita membutuhkan gambar dan logo. Ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mungkin akan mengganti sebuah logo ini dulu ya. Logo dan gambar ini. Tetapi sebelum kita melakukan penggantian itu, kita persiapkan terlebih dahulu gambar-gambar yang akan kita gunakan. Adalah untuk mempercepat pada saat kita melakukan pemanipulasian terhadap template yang akan kita gunakan. Ya, di sini mungkin saya mengambil gambarnya dari Google ya. Tapi kalau saran saya sih lebih baik Anda membuat gambar sendiri. Misalkan Anda memotret gambar daripada hotel, ya silahkan. Tapi saya di sini melakukan ngambil gambar dari internet. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah gambar ini ya. Berarti di sini saya ingin mengambil mungkin di bagian hotel tampak depan misalkan.
Ya, misalkan gambar ini yang mau saya ambil, saya klik kanan, saya simpan, lalu saya letakkan di bagian folder yang kita gunakan, HTTdoc, Hotel Hebat, lalu bagian image. Nah, di sini kita masukkan misalkan gambar 1. Simpan. Kita cari lagi. Misalkan bebas ya. Yang ini misalkan saya mau ambil, klik kanan, save image, saya ganti namanya gambar 2, saya simpan. Lalu ada satu lagi, mungkin yang ini aja lah yang saya gunakan, klik kanan, save as, saya ganti namanya di sini adalah gambar 3. Oke, sudah. Nanti ketiga gambar tersebut akan kita gunakan untuk merubah gambar tampilan ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu foldernya. Saya naruhnya di C, lokal di C, exam, lalu masuk ke HTTdoc, lalu Hotel Hebat. Nah, pada bagian ini yang kita lakukan adalah menyamakan gambar dulu ya. Atau pertama kali kita buka halaman indeksnya aja dulu, indeks. Nah, di sini indeks HTML, klik kanan, open with, pilih Dreamweaver atau Sublime atau VS Code atau text editor yang Anda gunakan. Ya, untuk mengetahui gambar ini posisinya ada di mana, kita buka indeks. Nah, di sini file indeks ini terdiri dari seluruhan template halaman homepage-nya. Ini masuk untuk bagian logo. Ya, ini untuk logo. Logo ini adalah yang pada penggantian nanti kita di sini. Oke, santai kita cari masuk ke bagian ini. Ya, gambar 1, nama gambar adalah banner 1.jpg. Kita lihat di sini image gambar 1.jpg. Oke, ini. Oke, nanti di sini kita bukan banner 1.jpg. Banner, kita cari di sini banner. Nah, ini dia. Oke, nanti di sini kita buka dulu di Photoshop ya, biar supaya ukurannya sama dengan ukuran file gambar yang akan kita gunakan. Ya, jadi kita buka dulu Photoshop kita. Lalu kita buka, kita ambil gambarnya, file open. Lalu kita cari di lokal di C, exam, HTTdoc, masuk ke folder Hotel Hebat. Dari Hotel Hebat kita cari image, dari image kita klik banner 1, kita klik open. Ya, ini adalah gambar yang digunakan pada halaman website yang di awal. Ya, gambar yang ini ya, gambar rumah ini, gambar kamar ini adanya di sini sama ya. Oke, selanjutnya adalah kita buka file open, lalu kita pilih gambar 1 yang tadi, gambar yang kita download ya. Ini tadi, klik open. Ya, ukurannya berbeda. Maka maksud saya itu biar supaya kita tidak mengatur ukurannya lagi, lebih baik kita pindahkan saja kemari ya, dengan cara kita klik ini, kita geser, letakkan di sini. Oke, yang untuk bagian lamanya bisa kita buang.
Dan bagian ini bisa kita perbesar ya, dengan caranya dengan menekan CTRL T ya, Ctrl T. Nah, di bagian ini kita bisa tekan tombol shift dan kita geser, kita tarik. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita klik ini, apply, lalu bisa kita simpan. File, save. Penamanya kita samakan saja gambar 1.jpg. Lalu kita save. Yes. Kita ganti saja ya, file, save as. Kita rubah dulu menjadi JPG. Lalu kita masuk ke gambar 1. Ini kita tambahkan A saja ya. Lalu save. Kita klik OK. Sudah. Begitu juga dengan gambar kedua ya. Sama ya, file, open. Gambar kedua ini kita klik open. Ya, kita seret kemari. Yang gambar 1 itu layer 1 bisa kita buang. Nah, di sini Ctrl T, tekan shift dan tahan geser. Kalau sudah, tekan ini, klik apply, simpan file, save as. Lalu kita ganti ininya JPEG dan gambar 2A lah. Saya simpan, oke, dan selesai. Dah. Untuk yang ketiganya juga bisa Anda lakukan ya, tapi saya hanya 2 saja. Oke. Nah, untuk perubahan ini kita bisa melakukan, buka lagi text editornya. Nah, pada bagian ini tinggal kita ganti namanya. Yang tadi nama yang gambar yang sudah kita simpan adalah gambar 1A. Yang ini adalah gambar 2A. Oke, kalau sudah kita file, save all atau save aja. Lalu kita coba jalankan. Oke, sudah berubah ya gambarnya. Kita lihat yang kedua juga sudah. Yang ketiganya juga ya, belum ya. Jadi Anda lakukan yang ketiga. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memisahkan terlebih dahulu bagian header dengan bagian di sini ya, untuk bagian body dengan bagian header. Ini adalah bagian navbar ya, bagian headernya adalah ini. Kita ganti ini dulu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ganti dulu, ini kan masih titik HTML. Kita ganti pada index.php. File, save as. Namanya adalah index. Ini kita ganti ke php. Lalu kita simpan. Oke, dia sudah berubah ya, sudah tersimpan, namanya adalah index.php. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memisahkan ya antara bagian body dengan bagian header. Untuk mengetahuinya bisa kita lihat di sini. Terakhir adalah kalimat kontak us ya. Di sini kita cari saja tulisan kontak us. Nah, ini dia. Nah, di sini bisa diberikan tanda ya, and header. Ini kita copy saja. Klik kanan, copy, lalu kita buka di sini template ya, masuk ke template, masuk ke bagian header home, ya, klik kanan, edit with text editor,
Nah, ini adalah header home. Nah, di sini kita Ctrl A, delete, lalu kita Ctrl V, paste. Oke. Ini adalah file yang ada di sini di bagian index.php atau untuk bagian di atas ini. Oke, kalau sudah di bagian index.php-nya ini kita buang ya. Dari sini ya, dari komentar paling bawah sampai paling atas kita hapus semua. Oke, file save all. Kita jalankan, coba nanti ininya bagian atas ini akan hilang. Oke, ini akan hilang. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memanggil bagian header take home dengan caranya adalah php include kutip 1, namanya adalah dia masuk ke dalam folder template ya, templates header home, template header home. Header home titik php tutup kutip 1 tutup titik koma spasi tanda tanya dan php tutup. Oke, kalau sudah file save all, lalu kita coba jalankan. Ini headernya hilang ya, lalu kita coba jalankan. Ya, headernya sudah masuk kembali. Jadi apapun yang kita rubah di bagian sini, di bagian header home titik php, misalkan di sini saya langsung saja ganti ya, home about, misalkan di sini adalah kamar hotel misalkan. Lalu untuk galerinya ini kita masukkan fasilitas hotel. Ya, penamaan ini tuh kita lihat dari file lama kita. Ya, jadi sini bisa saya buka localhost. Ya, home, kamar, fasilitas dan login. Yang akan nanti berubah di sini home, kamar, hotel, fasilitas dan bagian login. Oke, terakhir sini adalah login. Nah, untuk kontak terakhir adalah kita hapus, bisa kita buang. Oke, kalau sudah file save all, kita coba jalankan kembali. Oke, sudah berubah ya, home, about, kamar hotel, fasilitas dan login. Untuk bagian home yang ini bisa kita ganti linknya dengan index.php. Kita refresh kembali. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan mengganti sebuah logo ya, logo hotel yang akan kita ganti. Ini ada logo ya, logo hotel ini akan kita ganti. Pertama kali kita siapkan terlebih dahulu logo. Kebetulan saya sudah ada logonya ya, logo lama saya. Di sini nama logonya saya letakkan di img. Lalu ada ini hotel 1. Nah, ini adalah logonya ya, titik png hotel 1B. Maka untuk bagian logo itu saya cari logo. Nah, ini dia. Ini adalah bagian untuk logo ya. Hotel 1B titik png. Oke, benar ya, titik png. Saya file save all. Kita refresh kembali. Ya, gambarnya belum kebuka. Kita lihat dulu. Oh ya, dia posisinya ada di img, sedangkan di sini image. Nah, di sini yang kita ganti juga img.
Oke, sudah. File, save all, kita jalankan. Oke, ini logonya sudah jadi ya. Silakan logonya setelah bebas Anda buat, entah itu Anda buat dari Photoshop atau Anda buat dari Canva, silahkan. Oke, selanjutnya gambar ini sudah kita rubah, halaman di bagian ini juga sudah kita rubah, bagian navbar ya, bagian navigasinya sudah kita rubah. Tinggal selanjutnya kita masuk ke dalam bagian ini yang akan kita lakukan perubahan. Ya, untuk merubah gambar ini, untuk merubah tampilan ini, book a room online. Di sini bisa kita kopikan saja. Copy, kita buka teks editornya, kita kembali lagi ke index.php. Lalu kalau Anda bingung ya, Anda menekan Ctrl F di sini. Nah, book a room online ya, book a room online. Find next. Nah, ini dia. Ya, kalau Anda mencari satu-satu biasa nggak masalah ya. Tapi untuk mempercepat waktu, kita ketik aja find di sini, lalu kita ketik book a room online. Nanti akan muncul sini. Nah, di bagian inilah bisa kita lakukan pergantian nama. Misalkan nama yang kita ganti adalah silakan pesan kamar. Oke, kita coba jalankan file, save all, lalu kita jalankan. Yang ini sudah berubah belum ya? Oke, sudah ya, sudah berubah. Selanjutnya kita akan mengatur bagian ini. Bagian ini kita atur sama dengan pada saat di sini. Kalau di sini modelnya dia modelnya vertikal, sedangkan bagian ini modelnya adalah horizontal. Ya, selanjutnya kita akan mengganti nama ini dengan nama ini ya, disesuaikan dengan ini. Tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah kamar. Berarti kita akan menambahkan satu lagi label ya, dengan namanya adalah jumlah kamar. Karena di sini ada 2, sedangkan yang file lamanya adalah ada 3, template lamanya ada 3. Oke, di sini kita ganti aviral ini, kita ganti dengan tanggal check-in. Ya, tanggal check-in, tanggal check-out. Kita cari saja aviral, pesan kamar, turun ke bawah. Nah, ini dia, kita ganti tanggal check-in. Tanggal check-out. Selanjutnya di sini yang departure kita ganti dengan tanggal check-out. Kita cari tulisan departure di sini. Oke, ini dia. Kita ganti dengan tanggal check-out. Oke, kita coba jalankan file, save all. Sudah ya. Tinggal satu lagi kita tambahkan jumlah kamar. Kita buka lagi index.php. Nah, di bagian itu, nah di sini ya, kita tekan tombol enter di terakhir ini, menutup div. Ya, sebelum kita tambahkan di sini ya, di bagian ini untuk menambahkan jumlah kamar ya, kita buka terlebih dahulu hotel hebat ini. Ya, kita buka dulu nama hotel 14 ini ya. File indeksnya kita buka dulu, berarti kita masuk ke folder, lalu kita masuk ke httdoc ya, kita buka dulu ya, exam httdoc. Dari httdoc kita pilih tadi hotel
14 ya kalau nggak salah ini. Oh ya, hotel 14. Nah, bagian hotel 14 kita buka indeksnya. Ya, kita buka di text editor. Jadi kita ada dua file indeks. Yang pertama ini adalah indeks di hotel hebat. Yang indeks yang kedua adalah hotel 14. Hotel 14 ini adalah file lama, sedangkan hotel index.php ini, hotel hebat ini, itu adalah file project kita yang baru, ya. Nah, di sini yang akan kita ambil adalah di bagian formnya. Ini, ya, form booking 1 kita copy. Lalu kita taruh di file baru kita. Itu kita taruhnya itu di bagian atas ya. Sebelum pesan kamar hotel, ini kita tekan tombol enter. Lalu kita pastekan di sini. Nah ya, booking 1 ini kita buang aja. Jadi booking.php. Ini juga sama. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan menambahkan form dari jumlah kamar. Tadi yang di sini ya kita jauhkan dulu biar kita nggak bingung. Nah, di sini yang saya ambil adalah form div class raw. Nah, ini dari sini ya, div class. Ini kita ambil sampai dengan ini. Klik kanan copy. Kita letakkan di sini. Klik kanan paste. Tanggal check-innya ini kita ganti dulu dengan namanya adalah jumlah kamar. Sudah, kita tekan tombol enter di sini. Sudah kita ganti ya jumlah kamar. Selanjutnya kita kembali lagi ke indeks file lama ya, indeks file lama. Sekali lagi indeks file lama. Kita cari nih jumlah kamar. Nah, bagian inilah yang kita copy saja. Klik kanan, copy. Lalu kita kembali lagi ke indeks file baru. Klik kanan, paste. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tutup dengan div-nya, kita tutup. Ya. Sudah juga kita lakukan file save all dan coba kita jalankan. Ya, dia sudah berubah, sudah ada nambah. Oke, yang ininya bisa kita buang. Ya, kita buangnya itu adalah namanya image. Ya, bagian ininya kita buang, kita delete. Lalu ini image yang kedua juga kita delete. Kita file save all. Kita refresh kembali. Oke, sudah ya, sudah. Ini sudah juga. Oke, kita akan mengganti tulisan ini ya, book now-nya ini kita ganti dengan kalimat pesan. Kita buka lagi text editor. Ya, sudah kita hapus, kita simpan file save all. Kita jalankan. Ya, masih juga belum berubah ya. Di situ bisa kita lakukan adalah untuk mengganti untuk menghapus ini ya, form class-nya kita hapus. Lalu di bagian div class-nya ini kita tambahkan dengan nama form ya, form min row.
Selanjutnya di bagian input classnya ini juga kita ganti dengan from main control, juga sama ya, from in main control. Oke, kalau sudah kita file, save all, kita coba jalankan. Oke, sudah berubah ya. Tinggal bagian tanggal check-innya saja yang belum berubah. Tanggal check-in, nah ini dia. Tanggal check-innya belum berubah. Kita lihat, cek kembali. Oh, penulisannya salah. Form control. Ya, oke, kita klik file, save all, lalu coba kita jalankan di sini. Kita refresh. Oke, dia sudah berubah ya. Tinggal link dari book now-nya ini kita ganti ya. Kita buka lagi index.php pada file baru kita. Di sini kita ganti dengan namanya adalah pesan. Ya, untuk bagian ini kita bisa mengambil dari file lama. Ya, file lama kita ya. File lama kita itu bisa kita ambil dari sini. Div ini sampai sini, klik kanan, copy. Lalu kita pindahkan ke file baru kita. Yang ini kita hapus. Lalu kita pastekan di sini. Klik kanan, paste. Oke, sudah. Di sini bisa kita tambahkan pesan kamar. File, save all, kita jalankan. Oke, sudah ya. Oh, ini nggak berubah kepanjangan. Nah, di sini bisa kita ganti dengan, coba kita ganti 12. Oke, sudah ya. Ini sudah kita ganti. Nanti bila mana pesan kamar ini kita klik, dia akan menuju ke bagian pemesanan di kamar. Ya. Oke, yang loadingnya ini kita hapus saja ya. Dia itu masuk ke dalam bagian header home. Ya, kita masuk ke bagian atas, bagian loading. Nah, ini loader ini sampai end loader kita hapus saja, kita buang. Kita file, save all, kita back kembali. Oke, sudah berubah. Kalau kita klik di sini, dia sudah masuk ke bagian konfirmasi pemesanan. Misalkan di sini saya masukkan angkanya adalah tanggal 28, check-innya, check-outnya adalah tanggal 2, misalkan 2 Maret. Dan di sini jumlah kamar yang saya pesan adalah 2. Saya klik kamar, pesan kamar, dan sudah masuk. Ya, oke. Halaman awal, bagian body sudah kita rubah. Kita turun ke bawah ke bagian ini. Nah, untuk bagian ini misalkan kita ganti dengan tulisan selamat datang misalkan. Ya, sini kita cari, kita kembali lagi masuk ke dalam index.php, kita cari tulisannya about. Oke, ini ya. Di sini misalkan saya ganti dengan kalimat selamat datang.
file, save all, lalu kita jalankan. Oke, untuk tulisannya ini bebas ya, Anda ganti saja di passage ya, itu ada di bagian ini. Silakan Anda ganti tulisannya. Oke, ganti ininya saja ya. Saya sudah mengcopy dari tulisan. Oke, ini sudah saya ganti ya. Silakan Anda bebas tulisannya seperti apa. Ini sudah saya tulis mau saya ya, save all. Baru kita buka kembali di sini ya. Refresh. Oke, sudah berubah. Dan untuk gambar juga silakan Anda ganti sama ya, gambar itu untuk mengganti gambarnya itu Anda lihat di bagian image. Nah, ini yang paling ganti ya. Nama gambarnya apa? Silakan. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan merubah tampilan ini menjadi kamar hotel ya. Kita cari saja our home pada bagian bawah. Nah, ini di sini our home, cari tulisan our home. Oke, ini. Nah, ini kita ganti dengan kamar hotel. File, save all, jalankan. Oke, ini tulisannya juga bisa kita ganti ya, lorem ipsum, ipsum. Nah, ini dia bawahnya. Kita ganti dengan tulisan, misalkan sini kita ganti dengan tulisannya nikmati kenyamanan ya. File, save all, kita lihat kembali. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita akan merubah pada bagian ini. Ya, sebelum kita ganti gambar ini semua, ya kita buat link dulu aja ya. Kamar hotel ini kita buat link dulu. Linknya itu dia masuk ke bagian kamar hotel. Di bagian header home, masuk ke kamar hotel. Nah, di sini bisa kita masukkan nama filenya adalah kamar.php. Fasilitas, dia namanya adalah fasilitas .php. Login juga sama, login.php. Ya, ada satu lagi yang harus kita copy ya, ini lupa ya. Di indeks file lama ya, indeks file lama, indeks hotel 14, indeks file lama ini kita kopikan dulu ya. Bagian ini kita kopikan, klik kanan, copy, kita pindahkan ke indeks file baru untuk bagian atasnya. Klik kanan, paste di sini. Oke, kalau sudah, file, save all. Setelah itu coba kita jalankan. Ya, untuk bagian kamar, dia akan masuk ke bagian kamar. Nah, fasilitas hotel, bila mana kita klik fasilitas hotel, dia akan masuk ke dalam menu fasilitas hotel. Oke. Nah, untuk bagian kamar hotel ini ya, nanti akan kita letakkan di bagian depan. Nah, untuk kamar hotel ini ya, kamar ini nanti kita masukkan ke bagian home yang di depan. Nah,
Di sini gambar ini nanti kita ganti dengan kamar hotel, gambar-gambar kamar hotel yang kita punyai. Oke, caranya adalah kita masuk dulu ke index.php, kita cari bagian kamar hotel. Nah, ini dia. Di sini bisa kita tekan tombol enter yang jauh ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke index.php file lama. Kita kembali httdoc di sini, kita klik hotel. Oh, maaf ya, kita masuk ke project kita ya, Hotel Hebat. Lalu kita buka, nama filenya adalah kamar.php. Kita cari kamar.php di sini. Kamar. Oke, ini kita klik. Oke, sudah ya. Kita geser. Nah, ini adalah kamar.php pada file project baru. Nah, bagian inilah yang akan kita kopikan. Kita copy semua sampai main. Kita letakkan di index.php yang tadi kita jauhkan. Ya, klik kanan, pastekan di situ. Oke, tadi yang di sini ya. Coba kita jalankan dulu, kita lihat hasilnya. File, save all. Kita refresh. Ya, ini ya sudah berubah. Oke, yang ini bagian ini bisa kita hapus tulisan kamarnya. Kita buka lagi indeks. Nah, ini kita hapus. Kita delete. File, save all. Kita buka, kita refresh kembali. Oke, sudah. Ya, file yang ada di kamar sudah tercopy di sini. Oke, selanjutnya bagian ini adalah kita hapus saja ya, bedroom itu kita hapus. Yaitu posisinya, nah ini dia. Sampai pada, nah ini dia. Kita delete di sini. Oke, kita file, save all. Apakah sudah terhapus atau belum, kita lihat. Yang tulis yang ini ya. Refresh. Oke, sudah, dia langsung masuk ke galeri. Nah, di galeri ini nanti kita tampilkan fasilitas hotel di bagian galeri ini. Ya, kita bisa masuk ke, cari saja kalimat galeri. Ya, fasilitas hotel bisa kita tambahkan di sini. File, save all. Kita coba jalankan fasilitas hotel. Oke, fasilitas hotel ini nanti yang kita ambil itu dari bagian depan fasilitas hotel ini. Ya, jadi kita ambil nanti di sini. Namanya adalah fasilitas.php. Oke, kita menuju ke bagian filenya. Nama filenya adalah fasilitas.php. Ya. Ya, sama, kita kopikan dari sini sampai backslash main, copy, kita letakkan di bagian fasilitas hotel. Ya, kita turunkan jauh dulu.
letakkan di sini, klik kanan, paste. Oke, kita coba jalankan file save all. Kita buka, kita refresh kembali. Kita lihat. Ya, kita hapus ya tulisan fasilitas dengan gambar-gambar file lama ya. Masuk ke indeks lagi. Tulisan fasilitas di sini kita hapus. Dan gambar-gambar yang lama juga kita hapus. Kita dekatkan. Oke, kalau sudah file save all, kita refresh kembali. Ya, sudah berubah ya. Fasilitas hotel, lalu kamar hotel, fasilitas hotel. Oke, blok ini bisa kita buang, kontrak asnya kita buang. Nah, kita butuhkan adalah bagian footer. Ini adalah bagian footer. Oke. Yang di bagian blok ini kita buang. Silakan ya Anda mau buang atau tidak, bebas. Tapi sini saya buang saja ya. File save all. Ya, bebas ya Anda mau membuang atau tidak. Kalau tidak, Anda berarti Anda ganti tulisannya apa, bebas. Tapi di sini tadi sudah saya buang bagian blok ini dengan bagian kontak as ini juga sudah saya buang. Saya menyisakan bagian footer ini. Oke, sekarang kita jalankan refresh. Kita lihat ya dari atas. Ini untuk bagian kamar hotel, ini bagian fasilitasnya, dan ini adalah bagian footer. Oke, sudah selesai ya pengerjaan template dasar awalnya, awal homepage-nya. Oke, untuk bagian footernya ini juga bisa kita pisahkan ya. Kita pisahkan. Berarti di sini kita ambil di bagian paling bawah sini. Nah, ini bagian footer. Klik kanan, kita copy, lalu kita masuk ke bagian footer di sini. Kita cari file footer. Template ya, bagian template. Nah, ini bagian footer. Kita buka ya, klik kanan, edit with. Nah, ini dia. Sini bisa kita masukkan bagian footer. Kita pastekan file save all. Nanti di sini kita refresh, dia akan hilang. Ya, belum berubah ya bagian footernya, ini masih pakai yang lama. Kita lihat lagi script dari index.php-nya. Oh, bagian ini belum kita hapus ya. Jadi kita hapus dulu bagian footernya. Lalu kita file save all. Kita refresh di sini, akan hilang bagian footernya. Ya, bagian footernya hilang. Nah, untuk memunculkan bagian footer itu kita bisa melakukan PHP include
titik koma, lalu tanda tanya dan tutup. Oke, kita jalankan file, save all, maka hasilnya adalah oke, sudah ada ya. Oke, jadi kamar hotel sudah, fasilitas hotel juga sudah, login juga sudah. Kalau kita klik login, dia masuk ke bagian login. Oke ya, jadi saya rasa cukup sekian dulu ya pembahasan kita di pertemuan 3 ini. Nanti pada pertemuan keempat kita masuk ke bagian login untuk menuju ke pengeditan di bagian kamar, hotel, dan fasilitas hotel. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.